Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat. Saya yakin dan percaya jemaat yang dikasih Tuhan ada di dalam pemeliharaannya. Pagi ini kita jumpa kembali bersama dengan GKRI Diaspora City Center di dalam ibadah jam 10. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan segera masuk. Kita menaikkan doa pembukaan. Saya akan menaikkan doa ini di dalam bahasa Ibrani dan kemudian mengartikannya. Jemaat Tuhan bisa mengikuti doa ini bersama-sama dengan saya. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun ha'olamim, harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni be'orah misor, alehet bederehu beleyareh ito, lahalak be'etsa risa wela saga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan segenap hati, segenap hidup kita untuk menaikkan pujian penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Shalom jemaat GKRI Diaspora yang dikasih Tuhan. Enggak berasa sekarang sudah masuk minggu keempat di bulan Maret. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam setiap kita, amin. Sampai di bulan ini kasih setianya masih tetap melingkupi setiap kita. Dan saya percaya dimanapun Anda berada di depan layar kaca Anda masing-masing, hadirat Tuhan sudah siap dinyatakan bagi setiap Anda. Mari bersama-sama kita mau angkat tangan kita ke hadirat Tuhan. Mari masuk baitnya yang kudus dengan hati yang penuh sukacita. Kami siap menyembah Engkau Tuhan, dan kami siap menerima hadirat-Mu yang kudus turun atas setiap kami. Dan kami tersungkur menyembah-Mu, meninggikan nama Tuhan. Dan kami siap untuk menyanyikan lagu kemenangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, mari nyatakan, berseru, berdoa, dan sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan
Tuhan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku nampak kemuliaan-Mu Tuhan. Ku berikan syukurku di hadirat-Mu. Ku berikan hidupku bagi-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dan batu perlindungan. Haleluya, segala hormat dan kuasa bagi-Mu. Holy, holy, haleluya, ku sembahkan. Kau yang terbaik dan layak
Tuhan, amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bumi boleh berlalu, langit boleh jatuh, tapi percaya kita kepada Tuhan tetap dan kekal selamanya, amin. Haleluya, yuk tepuk tangan yuk buat Tuhan. Kita mau bersama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, oh yes, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, yes. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, amin. Dan apa? Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman, mari kita katakan, pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Lagi, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, yes, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan ya, biar bumi akan berlalu, oh yes, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, amin. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita nyanyi sama-sama yuk. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Lagi, yuk nyatakan, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Lagi ya, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Angkat tangan, katakan yuk. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta Anda, dan Yesus cinta kita semua, amin.
Senang saudara yang ada di layar kaca, di depan layar kaca Anda, yuk bangkit berdiri sama-sama. Mari kita mau katakan, He's so good to you, He's so good to me, He's so good for all of us. Haleluya. Mari yang percaya kepada Yesus berkatakan, are you ready? Mari bersama kita nyatakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita, amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Siapa Dia? Ya Tuhan, haleluya. Kekuatanku yang menyuruhi hatiku, oh hatiku, berkuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kenanganku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku dan bagimu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku dan bagimu. Yesus. Haleluya. Semuanya katakan yuk. He is so good to you, He is so good to me. Say His name. Jesus. Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Segala hormat dan pujian untukmu Yesus yang sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Dan pada saat ini kita diizinkan untuk memberikan persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan atas berkat rahmat dan hadirat Tuhan. Kami boleh berdiri di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada hari ini juga ya Bapa, kami boleh diizinkan untuk memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Kami memberikan dengan kerelaan hati, agar apapun yang kami berikan ini dapat menjadi pelebaran kerajaan surga melalui gerejamu,
Berkati seluruh kami yang memberikan, juga berkati semua orang yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu melimpah bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat Tuhan turut atas kami. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami memberikan persembahan kami pada hari ini. Kami yang bersuka cita, kami mau katakan amin. Bapak dan Ibu bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau men-scan QR code yang ada di halaman layar kaca Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan memberkati persembahan Bapak dan Ibu. Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh menyambut firman Tuhan yang akan menjadi pandu kami, menjadi pelita hati kami dalam menghadapi hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita mau katakan inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh
Haleluya, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu saudaraku sekalian yang hari ini beribadah di tanggal 28 Maret. Kita tanpa terasa sudah ada di penghujung bulan Maret ya saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudaraku sekalian? Gereja kita GKRI dan kita percaya hari ini adalah hari khusus buat kita semua, karena kita akan berbincang-bincang tentang satu topik yang menarik, yaitu tentang kasih terbesar. Love is the greatest. Dan ini menjadi satu sasaran penting buat setiap kehidupan kita, karena bagaimanapun juga saudara dan saya harus memiliki kasih itu. Karena kasih itu memiliki suatu hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Karena karya keselamatan Tuhan itu juga sangat berkait erat dengan yang namanya kasih. Maka saudara dan saya harus terus memiliki kasih itu, apapun keadaannya. Karena bagaimanapun juga saudara dan saya, hidup ini tidak lepas dari persoalan. Yes, dan betul saudara. Tetapi jangan lupa kasih Allah yang selalu menyapa hidup kita itu jauh lebih besar. Maka karena kasih itulah saudara ada, saya ada sampai saat ini. Apalagi sebentar lagi ya saudaraku sekalian, ini adalah minggu-minggu sengsara atau disebut juga saat-saat menjelang Paskah. Ini hendak membicarakan tentang peristiwa yang sangat luar biasa, dan ini tercatat dalam sebuah sejarah bahwa karena kasihlah Tuhan Yesus memilih saudara dan saya. Karena kasihlah kita ada sebagaimana ada saat ini. Sehingga kalau saudara membaca di dalam kitab Yohanes yang diambil dalam Yohanes 3 ayat 16, itu juga sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kata kuncinya di situ juga adalah kasih. Kasih Allah yang begitu luar biasa saudara. Nah, maka saya akan membagi satu kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu saudaraku sekalian, bahwa yang pertama adalah kasih itu sangat berkait dengan sifat Allah. Sifat Allah yang penuh dengan kasih, sifat Allah yang dipenuhi oleh belas kasihan. Nah, sifat Allah ini yang terus menyapa, menuntun, memberikan petunjuk-petunjuk buat kita. Kenapa saudara? Mari saya ajak Bapak Ibu saudaraku sekalian membaca di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sumber damai sejahtera dari kasih Allah inilah saudara yang menuntun perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Saudara saat ini sedang dalam duka mungkin. Saudara saat ini dalam keadaan yang tidak mengenakkan mungkin. Saudara saat ini mungkin sedang dalam kondisi-kondisi yang lelah, capek dalam mengarungi sebuah perjalanan hidup ini. Tetapi percayalah saudara, bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah, karena sifat Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dan ini menjadi menarik saudaraku sekalian, tatkala kita menyadari bahwa hidup kita hari ini pun oleh karena kasih. Maka kita tidak boleh lepas dari kasih Allah itu yang begitu sempurna. Kenapa saya katakan begitu sempurna? Ya, karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa kasih Allah itu sempurna. Sempurna dalam penyertaannya dalam setiap kehidupan kita. Sempurna di dalam pimpinannya dalam menuntun setiap kehidupan kita. Sempurna dalam mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam rencana Tuhan itu. Jadi rencana Tuhan buat saudara dan saya itu adalah rencana yang sempurna.
maka kita tidak boleh dikalahkan oleh dunia ini dengan berbagai intimidasi tentang persoalan, tentang pergumulan, tentang tangisan, tentang air mata, tentang kehilangan, tentang kekurangan, dan lain sebagainya. Mari pegang kasih Allah ini, bahwa kasih Allah ini tidak boleh berkesudahan dalam hidup kita, dan kasih Allah ini menjadi satu pegangan juga buat kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, saya bacakan juga sebagai sebuah referensi buat kita sekalian. Dikatakan demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, Allah itu sendiri adalah kasih, saudara. Dan kalau kita menjadi orang yang terus merenungkan semua kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam membangun karir kita, saudara, kita akan ingat pesan firman Tuhan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya akan bagikan juga kenapa kasih Allah begitu besar dan kasih itu sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Karena tujuan Tuhan itu sendiri, saudara, adalah yang terutama itu adalah kasih. Jadi Tuhan punya rencana untuk tujuan kehidupan kita. Maka perilaku kita, perkataan kita, itu juga adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, mau lelahkah kita, mau capekkah kita, maka sukacita itu tidak boleh hilang. Karena sukacita Allah itulah, saudara, yang memenuhi setiap hati kita, batin kita. Sehingga suami istri tetap saling sapa, hai cantik, hai tampan, hai ganteng. Kepada anak-anak kita, kita juga saling menyapa. Sehingga komunikasi baik itu terjalin dengan indah. Sehingga hubungan antara keluarga, suami, istri itu tetap harmoni, saudara. Kenapa harmoni? Ibarat sebuah musik. Musik itu pun, saudara, nadanya tidak selalu tinggi dan tidak selamanya juga rendah. Harmoni. Jadi satu melodi yang begitu indah, kemudian kita dengar nyanyian yang begitu indah, irama musik yang begitu indah, itu menyenangkan telinga kita dan menyenangkan batin kita. Karena apa ya, saudara? Kalau kita dengar sebuah lagu, itu kalau lagu itu menyentuh hati kita, itu rasanya waduh enak sekali, saudara. Dibuat tidur juga enak gitu ya, saudara. Kemudian dibuat nyanyian kita sendiri tatkala hati kita sedang girang juga indah, enak gitu ya, saudara. Sehingga tujuan utama Tuhan Yesus itu dalam diri kita itu jelas. Yang pertama ya, saudara, tujuan utamanya itu sebenarnya seperti sebuah lagu yang mengatakan begini, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku, kau jadikan, dan seterusnya gitu ya, saudara. Nah, saya baca ayatnya sajalah, saudara. Demikian dikatakan firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 17, maksud saya pasal 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ini adalah doa dari Tuhan Yesus. Rupanya ikatan antara Kristus dan jemaatnya itu begitu sempurna, saudara, dan tidak boleh dipisahkan oleh apapun juga di muka bumi ini. Hubungan antara Kristus dan Bapanya itu merupakan hal yang utama dan tidak bisa dipisahkan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu adalah hakikat utama dari Allah itu sendiri dan kepada Tuhan Yesus sebagai satu kesatuan yang mutlak dengan rohnya yang begitu luar biasa. Dan
kita sebagai umat pilihan masuk di dalam rencana Tuhan yang begitu indah. Makanya doa Tuhan Yesus itu diikat dengan kasih, saudara. Maka kasih Allah itu kepada kita itu adalah kasih yang sempurna. Sempurna, saudara. Kenapa sempurna? Ya, karena Tuhan sungguh mengasihi setiap kehidupan kita. Maka jangan pernah lelah untuk mengasihi Tuhan Yesus, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku sekalian, kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kasih itu terbesar? Karena memang saudara, Kristus itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, maka kasih Kristus itu tinggal tetap dalam kehidupan kita. Jadi yang menjadi jaminan sekali lagi saudara, yang menjadi jaminan hidup kita itu adalah kasih Kristus kepada kita. Makanya dia disalibkan agar supaya saudara tidak tersalib oleh karena dosa. Dia harus mati dan dikuburkan agar supaya saudara dan saya tidak mati dan terkubur dalam sebuah kematian kekal. Inilah yang menjadi daya pikat, inilah yang menjadi daya tarik. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat saudara, Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, ini yang menjadi menarik ya saudaraku sekalian. Seperti saya nyanyikan kasih Bapa itu semua ya. Dan kalau kita nyanyikan lagu itu, lagu itu juga begitu menarik. Lagu itu juga patut kita renungkan. Iya ya, kalau sampai hari ini saudara dan saya masih diberikan kesempatan, diberikan hidup, diberikan nafas, diberikan hal-hal yang baik, maka kita perlu menikmati hal itu saudara. Dan jangan pernah susah dalam menjalani hidup ini, karena memang di mana-mana susah. Wabah di sana sini susah, kematian terdengar di sana sini, tangisan terdengar di sana sini, penderitaan terdengar di sana sini, gempa bumi terdengar di sana sini. Wah, pendek kata ya saudaraku sekalian, kayaknya bumi ini penuh dengan kesusahan. Dan rasanya kita ingin mengakhiri kehidupan ini untuk segera ketemu dengan Tuhan gitu ya saudara. Tetapi dalam faktanya tidak bisa. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kalau ada waktunya tiba, kalau sudah waktunya tiba ya pulang. Tapi kalau belum, jalani saudara. Mau jalan yang panjang, jalan yang pendek dalam kehidupan kita, toh cepat atau lambat kita akan mencapainya. Toh kita akan sampai kepada sasaran yang kita tuju. Apalagi perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, maka saya teringat di dalam kitab Yosua saudara, pasal 1 ayat 8 kalau tidak salah. Kalau bisa kita baca dari ayat yang ke-7 itu juga lebih menarik. Karena dikatakan demikian, apabila perjalanan kita tidak serong ke kiri ataupun ke kanan, terus memandang kepada Tuhan, maka apa saja yang kita buat dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, itu adalah sebuah kata kunci juga buat kita. Jadi rupanya perjalanan hidup ini harus kita jalani. Siap atau tidak siap, kita harus lewati. Suka ataupun tidak, saudara harus terus berjalan. Karena ini adalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita selesaikan, saudara. Jadi biarlah hidup kita itu senantiasa terikat penuh dengan kasih Tuhan yang sempurna ini. Kasih Tuhan yang begitu sempurna ini, saudara. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa ini. Kasih Tuhan yang telah memilih kita yang begitu dahsyat ini. Kasih Tuhan yang begitu memperhatikan setiap kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita itu, saudaraku sekalian, merupakan satu kehidupan yang indah. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ya, rasanya saya aja sedih gitu ya saudara untuk menyanyikan pujian ini, teringat kebaikan Tuhan.
Pokoknya tidak akan pernah bisa kita balas semua kebaikan Tuhan. Saudara mau sukses kayak apapun, sehebat apapun saudara, kita tidak akan pernah mampu membalas semua kebaikan Tuhan. Maka daripada itu saudara, yang perlu kita catat baik-baik bahwa ternyata kasih itu ada di antara kita. Dan yang kedua adalah kasih itu sangat berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Jadi pegang dia baik-baik, jangan pernah lepaskan. Dan yang ketiga, kasih itu memang besar, greatest itu tadi saudara, dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah bisa terpisah dari kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan yang keempat adalah bahwa kasih itu sifatnya kekal buat kita. Nah kalau kita mengerti kasih itu sifatnya kekal saudara, wah, kita tidak akan pernah dipisahkan dari kasih Kristus dari dunia ini saudara. Orang mau ngomong apa saudara, kalau kita memiliki kasih, maka itu nilai kebaikan yang tanpa batas yang kita usahakan untuk kita lakukan. Maka kalau kita dari orang yang kasar kemudian Tuhan pimpin kita menjadi orang yang lembut gitu saudara, itu bagian dari sebuah proses. Nah kalau kita diproses Tuhan, jangan saudara, jangan lawan, ikuti saja. Kalau Tuhan berkehendak atas hidup kita untuk dipimpin, dituntun, sekalipun kelihatannya berat saudara, perjalanan hidup kita mendaki, percayalah, kita usahakan sampai pada proses pendakian dan kita berada di tingkat yang paling tinggi. Dan tatkala kita berada di puncak gunung, kita bisa berteriak haleluya. Itu sebagai tanda kemenangan buat kita saudara, sehingga hidup kita senantiasa berada dalam kasih Tuhan yang sempurna ini. Dan percayalah bahwa kasih Tuhan ini tidak boleh terlepas dan tidak pernah bisa dipisahkan dari setiap kehidupan kita. Selamat menikmati dan menyongsong Paskah. Maju terus saudaraku sekalian. Selamat menikmati hari yang indah ini. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan yang berbicara tentang kasih yang luar biasa, kami mampu menangkapnya dengan baik, sehingga kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, berita firman Tuhan boleh menyatu dengan hidup kami, karena semua itu adalah karena kasih Tuhan. Biarlah ia firman-Mu itu jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga hidup kami senantiasa menyukakan hati Tuhan. Ia berakar, ia bertumbuh, sehingga kasih yang sempurna dari Tuhan, kasih yang begitu besar, itu boleh kami rasakan setiap saat, setiap waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, bahkan dari tahun ke tahun sekalipun. Tuhan Yesus, lawat kami sehingga gereja-Mu GKRI terus ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Gembala ataupun hamba-Mu yang Tuhan percayakan menjadi gembala, hamba-Mu Bapak Martin Hareva, Tuhan terus memberkati sehingga hidupnya semakin dekat dengan Tuhan. Dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan program kami pada hari ini, semua mereka diberkati tanpa terkecuali. Besar, kecil, tua, muda diberkati oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi melangkah, apapun yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuat mereka berhasil. Biarlah kiranya berkat langit, berkat bumi, berkat kehidupan, berkat sorga dilimpahkan atas kami semua, sehingga hari ini menjadi hari berkat buat kami. Hari ini menjadi hari indah buat kami. Hari ini menjadi hari kemenangan buat kami untuk selama-lamanya, karena kami boleh menerima kasih dan kebaikan Tuhan di setiap kehidupan kami. Terpuji-puji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami alaskan doa kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama mari kita katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita sungguh diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius Antoni. Atas pelayanan firman yang disampaikan,
kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Julius Antoni. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, memberkati keluarga dan juga penggembalaannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tiba pada menjelang akhir ibadah. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin ingatkan beberapa hal. Yang pertama, dalam rangka menyambut Jumat Agung dan juga Paskah, kita melakukan program diakonia berbagi Rp100.000 bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan dapat menyalurkan bantuannya ke nomor rekening yang tertera di bawah ini atau dengan men-scan barcode yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Tuhan memberkati persembahannya. Dan layanan doa kanseling bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini dan merindukan untuk mendapatkan pelayanan doa ataupun kanseling, silahkan mengirimkan pesan di nomor WhatsApp di bawah ini. Tim kanseling dan doa dari GKRI Diaspora City Center akan segera melayani saudara. Doa malam para pelayan GKRI Diaspora City Center akan diselenggarakan yang biasanya hari Jumat akhir bulan, tetapi berhubung Jumat ini adalah Jumat Agung, maka kita ajukan satu hari menjadi hari Kamis, tanggal 1 April. Jamnya seperti biasa, jam 8 sampai jam 11 malam. Ibadah Jumat Agung akan kita selenggarakan pada tanggal 2 April jam 10 pagi. Hanya satu kali ibadah jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara, kita akan jumpa di dalam ibadah memperingati hari Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April jam 10 pagi. Talk Show Diaspora TV. Seperti biasa, Diaspora TV akan menyelenggarakan talk show setiap hari Sabtu jam 1 siang. Silakan menyaksikan pada hari Sabtu jam 1 siang. Ibadah Paskah tanggal 4 April akan kita selenggarakan jam 10 pagi dan kemudian di Persekutuan Jalan Lurus jam 4 sore. Ibadah GKRI Diaspora City Center setiap hari Minggu jam 8 pagi, sekolah Minggu, jam 10 pagi, ibadah raya, jam 2 siang, ibadah youth, dan jam 4 sore, ibadah persekutuan jalan lurus. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita ingin memberikan persembahan bagi departemen-departemen yang ada di dalam gereja kita, dalam pelayanannya. Mari jemaat Tuhan mempersiapkannya. Kita bisa memberikan dengan dua cara. Yang pertama lewat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca. Yang kedua dengan men-scan barcode dan kemudian mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita untuk segala berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita daikan pujian bagi Tuhan. Bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Cinta Yesus,
berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Amin. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Pujilah Tuhan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. 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 Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Kita tiba pada akhir ibadah kita hari Minggu terakhir di bulan Maret. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kemudian kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semua sepanjang bulan ini, sehingga kami tiba di akhir bulan Maret. Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa membawa Pak Golfried Tampu Bolon pasca operasi kanker. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memulihkan dengan sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Maria yang memiliki polip di hidung. Demikian juga Bapak Juliana yang mengalami kanker getah bening dan sedang menjalani perawatan. Bapak Andreas yang mengalami saraf kejepit. Ibu Merita yang memiliki bintik di otak. Demikian juga Bapak Frankie yang kanker paru. Kami bawa juga Ibu Jennifer dan Ibu Lia yang mengalami sakit kista. Bapak Dondi yang mengalami diabetes darah tinggi dan ginjal. Ibu Clara yang sakit di tulang pinggul. Bapak Sarman yang menjalani cuci darah. Pak Irfan yang sakit leukemia. Ibu Ripka yang saat ini sedang menjalani terapi saraf tulang belakang. Bapak Paulus yang sedang pemulihan pasca tabrakan. Demikian juga Ibu Melisa yang sakit, amin. Dan kami bersyukur untuk Harold, Samosir, sekeluarga yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan berikan. Kami bawa saudara-saudara kami yang lain ke dalam tangan Tuhan karena kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Maria Siregar, demikian juga Ibu Tambunan yang mengalami sakit. Tuhan, Engkau memberikan pengharapan dalam hati mereka. Tuhan memberikan kesabaran, ketabahan juga di dalam keluarga yang mendampingi. Bapa, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan bersuka cita atas saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, bagi Alivia Marbun, demikian juga Ronauli Tamba, Ibu Ati Latuperisa, demikian juga Emilio Watimena dan juga Lim
Lisa. Tuhan terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang tahun yang lalu. Dan kami tahu Tuhan juga memegang tangan saudara-saudara kami ini untuk berjalan di tahun yang baru. Sehingga apa yang dikerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa, nanti sore kita jumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan firman Tuhan. Dan jangan lupa tetap menjaga prokes kesehatan dan stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik.
untuk